ya. Sedikit saya mau menjelaskan tentang Artgrass di sini. Oh ya, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Saya Intan dari Artgrass. Artgrass adalah brand rumput sintetis. Oke, Artgrass itu apa sih? Artgrass adalah brand rumput sintetis bapak-bapak dan ibu-ibu, dan kami sudah ada sejak tahun 2013. Dan pertama kali kami membawa Artgrass ke Indonesia itu, kami sudah melakukan riset sebelumnya. Jadi memang didedikasikan untuk taman dan dekorasi. Nah, apa sih kelebihan Artgrass ini dibandingkan dengan rumput sintetis di luar sana, rumput sintetis pada umumnya? Jadi Artgrass sendiri, karena kami dedikasikan untuk kebutuhan outdoor, maka fitur-fiturnya kami persiapkan untuk kondisi-kondisi di luar ruangan. Jadi produk kami ini dibarengi dengan teknologi yang namanya UV Abran. UV Abran ini apa sih? UV Abran adalah teknologi yang memungkinkan untuk memiliki ketahanan warna yang lebih baik ketika dia berhadapan dengan matahari secara langsung. Nah, lalu selain itu ada teknologi apa lagi? Ada teknologi yang namanya teknologi stand up. Teknologi stand up ini adalah rumput sintetis itu, rumput sintetis kami bisa berdiri tegak rapi seperti rumput pada umumnya, seperti rumput yang asli ketika terkena suhu matahari dalam jangka waktu dan panas tertentu. Seperti itu. Jadi udah kayak asli aja, kayak rumput asli. Udah, kalau kita nggak sentuh dia, nggak pegang dia, kita nggak akan tahu kalau dia itu sebenarnya adalah sintetis atau terbuat dari plastik. Seperti itu. Dan teknologi berikutnya adalah teknologi pulgar. Apa sih teknologi pulgar ini? Teknologi pulgar sendiri adalah teknologi yang memungkinkan bahwa rumput sintetis kami tahan tarik. Jadi kalau ditarik-tarik itu nggak rontok, tapi dia tetap bisa putus. Gimana caranya? Dengan benda tajam, misalnya gunting atau cutter, tetap akan kawal kalau dengan benda tajam. Tapi kalau hanya dengan tarikan atau aktivitas di atasnya, akan aman baik-baik aja. Seperti itu. Dan untuk lifetime dari rumput sintetis Artgrass sendiri ini, setelah kami lakukan riset, dia itu memiliki ketahanan 8 hingga 15 tahun, tergantung dari kondisi dia ditempatkan di mana. Jadi misal dia ditempatkannya di atas, di rooftop, samping pinggir pantai, itu akan lebih cepat umurnya daripada yang dia tidak terlalu terkena tekanan yang seperti itu. Sudah lama istirahatnya. Nah, sebenarnya kalau tadi sempat saya sebutkan, Artgrass ini kebutuhannya untuk taman dan dekorasi. Nah, biasanya kalau untuk kebutuhan taman, kami selalu sarankan untuk rumput dengan karakteristik dengan kombinasi warna berakar coklat. Jadi sebenarnya rumput kami itu ada 8 tipe. Dari 8 tipe itu ada 4 tipe yang menggunakan akar coklat. Seperti itu. Jadi ada beberapa tipe, di sini ada 4 tipe. Untuk selanjutnya adalah ini adalah contoh-contoh portofolio yang dipasangkan di taman. Dan untuk berikutnya adalah kebutuhan untuk dekorasi. Biasanya kalau untuk kebutuhan dekorasi, kami menggunakan rumput dengan dasar kombinasi akar warna hijau. Kenapa kok akarnya hijau? Karena biasanya kalau kebutuhan dekorasi itu kita hanya butuh fresnya aja. Dan dari 8 tipe, ada 3 tipe yang kita sarankan untuk kebutuhan dekorasi. Ini adalah contoh-contohnya. Jadi sebenarnya rumput itu umumnya kan ditaruh di lantai, tapi ada beberapa klien kami yang juga ditaruh di dinding buat dekorasi seperti itu. Ya. Selain kebutuhan dekorasi, ada fungsional juga nih rumput sintetis. Biasanya buat golf atau buat ya permainan-permainan, tergantung kerapatannya juga. Ada juga kita punya rumput untuk football atau futsal. Nah, biasanya mungkin bapak ibu yang sering, bapak-bapak biasanya, yang sering main football atau futsal, rumput sintetis yang digunakan untuk di lapangan futsal itu kan ada rubbernya ini Pak, yang kayak kerikil-kerikil hitam itu loh. Itu sebenarnya terbuatnya dari plastik daur ulang. Nah, kalau rumput sintetis Artgrass yang untuk futsal ini, dia tidak menggunakan rubber tersebut. Jadi sebenarnya lebih efektif dan efisien.
Kenapa lebih efektif dan efisien? Karena rubber itu selain nggak baik untuk kesehatan karena terbuat dari daur ulang plastik, dia juga harus maintain gitu loh, kayak berapa bulan sekali harus diisi. Nah, rumput sintetis kami ini tidak menggunakan rubber, dia didesain sangat tebal dan berat, jadi sudah nggak perlu rubber lagi untuk penggunaannya. Gimana cara pasangnya untuk rumput sintetis ini? Cara pasangnya mudah. Yang penting dia harus di material padat. Jadi rumput sintetis ini tidak boleh langsung diaplikasikan di tanah langsung. Kenapa kok nggak boleh diaplikasikan ke tanah langsung? Jadi kalau langsung diaplikasikan di tanah, satu, dia kotor. Karena rumput sintetis ada pori-pori itu di belakangnya, di balik di karpetnya ya. Jadi kalau kena hujan, ketika misalnya tanah itu bisa naik terkena hujan, jadi kotor. Yang kedua juga dia bisa jadi sarang serangga. Kalau ada material di atas tanah dalam jangka waktu lama, terkena panas hujan, pasti akan jadi sarang serangga. Berikutnya juga tekstur tanah itu bisa berubah tergantung aktivitas di atasnya. Jadi memang sangat tidak disarankan untuk di tanah langsung, harus di material padat seperti itu. Dan lagi harus ada kemiringan. Jadi kalau material padat dia harus kemiringannya diatur. Jadi tidak boleh ada masalah genangan seperti itu. Cukup dipaku aja, dipaku, di skrup atau di lem untuk cara pengaplikasiannya. Jadi memang kita sesuaikan dengan material apa. Kalau misalnya dia rabatan, dia dipaku bisa. Tapi kalau misalnya dia materialnya tidak bisa dipaku tapi masih bisa dilukai, bisa gitu loh pakai skrup. Bisa didinding pakai skrup, partisi pakai skrup, seperti itu. Tapi jika materialnya tidak memungkinkan untuk dilukai, misal tuh keramik atau deck di atas rooftop gitu kan, kalau misalnya kita melukai lantainya bisa jadi rembesan, itu pakai lem biasanya seperti itu. Untuk cara membersihkannya juga nggak sulit. Jadi kalau di indoor dia cukup di vacuum cleaner aja, tapi kalau di outdoor tinggal skrup aja. Oke, selanjutnya adalah art vertikal. Jadi sebenarnya kami itu memang dulu spesialis banget di bidang rumput sintetis, lantai. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak sekali permintaan dari teman-teman, dari klien untuk peletakan dekorasi dinding. Akhirnya, ya karena terlalu banyak permintaan seperti itu, kami akhirnya memutuskan untuk membuat brand baru namanya art vertikal. Art vertikal ini adalah tanaman yang untuk diletakkan di dinding. Nah, Ardra sendiri memiliki 16 tipe art vertikal yang bisa dikombinasikan. Jadi bisa berkreasi banyak sekali, dan dari 16 tipe ini sangat memungkinkan untuk bisa dikombinasikan dengan material-material lainnya. Seperti ini contohnya. Jadi ini adalah kombinasi dari beberapa tipe art vertikal kami juga dengan floris seperti itu. Nah, ini yang sebelah kanan ini juga dikombinasikan dengan material yang namanya mozaik art seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh. Jadi tim Ardra sendiri, tim kami ada yang namanya tim desain juga. Dari 16 tipe tersebut, kami adalah percaya bahwa setiap orang itu punya unik dan keinginan masing-masing. Jadi pasti tiap orang itu punya keinginan masing-masing, punya kayak pengennya sendiri-sendiri. Jadi kami menyediakan desainer juga di perusahaan kami. Nah, ini adalah salah satu contoh, ini desain dan realisasinya seperti itu. Memang masih 2 dimensi. Cuman desain dari kami ini tujuannya kayak membantu memvisualisasikan apa keinginan dari masing-masing klien yang unik tersebut. Seperti itu. Nah, ini juga. Ini adalah contoh sebelum dikerjakan desainnya dan realisasinya. Ya, boleh diteruskan. Baik, bagaimana sih cara mengaplikasikan untuk vertical garden ini? Cara mengaplikasikannya juga enggak sulit sama sekali, sangat mudah. Yang penting dindingnya atau material
penopang dari vertikal ini harus berwarna gelap. Kami butuh untuk belakangnya berwarna gelap karena sebenarnya material kami itu belakangnya ada panel-panelnya. Oleh karena itu belakangnya harus gelap. Itu membantu untuk agar terlihat padat materialnya. Cukup pengaplikasiannya cukup di paku atau di kabel, bisa di kawat atau di sculpt, tergantung material penopang di belakangnya. Seperti itu, sangat mudah. Dan untuk cara pembersihannya juga sangat mudah, sama seperti untuk sintetis. Jadi kayak cuma tinggal, kalau di luar ruangan tinggal disemprot aja, dibersihkan. Tapi kalau di dalam ruangan di vakum cleaner aja atau pakai kemudian juga udah kelar. Seperti itu. Nah, material dari art vertikal tadi atau yang di dinding, kami juga bisa kombinasikan di atap menjadi ceiling. Mungkin Bapak Ibu tadi atau nanti akan diajak oleh panitia main ke bawah ke Home Pro. Nah, di sana ada di depan kebetulan sekali ada portofolio kami, kebetulan Pak, hanya kebetulan saja ada portofolio kami di depan Home Pro itu, di langit-langit Home Pro. Itu kebetulan adalah portofolio kami, salah satu portofolio yang terletak di ceiling atau di langit-langit. Seperti itu. Bisa ngajari kebenar. Ya. Ini ada lagi satu material yang kami baru aja launchingkan, namanya adalah Atmos atau lumut-lumutan yang kebetulan materialnya terbuat dari fabric. Dan ini untuk indoor aja. Nah, ini kalau pengen nuansa lumut bisa nih pakai Atmos ini. Ada beberapa tipe juga, jadi sangat bisa dikombinasikan juga. Kami juga sering mengkombinasikan lumut ini dengan beberapa material lainnya. Bahkan tidak hanya untuk dinding ya, jadi kayak teman-teman dari profesional itu interior design, terus kayak arsitek itu kayak idenya memang kadang buat kami itu luar biasa sekali. Jadi beberapa kali kami sampai menemukan ditempelnya di batu, ditempelnya di material-material yang memang kami tadinya kan ekspektasinya untuk dinding, jadi terus kayak enggak ditaruh di dinding gitu, di tempat lain yang kita di luar ekspektasi. Dan sebenarnya juga material-material kami ini sangat mungkin untuk diaplikasikan di banyak hal. Jadi bahkan kami juga membuat namanya divisi topiary. Topiary ini adalah adalah seni memotong tanaman untuk menjadi bentuk-bentuk tertentu. Nah, topiary ini sendiri kita aplikasikan menggunakan material dari art vertikal tadi. Ini adalah salah satunya contoh juga. Kebetulan ini ada di suatu perumahan di Surabaya, dan ini tingginya kalau nggak salah kurang lebih 3,5 meter hampir 4 seperti itu. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya rasa itu dari saya sedikit. Nanti boleh dong main-main ke booth kami di depan sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.